Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atul Faiza. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menceritakan sejarah kerajaan Safawiyah di Persia. Asal usul kerajaan Safawiyah berdiri itu dimulai dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, di kota Azerbaijan di Iran. Oleh sebab itu, dinasti Safawiyah ini dianggap sebagai peletak pertama dari terbentuknya negara Iran sekarang. Dinasti Safawiyah ini berdiri pada waktu yang bersamaan dengan dinasti Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah itu diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Safi al-Din ini lahir tahun 1252 sampai wafatnya 1334 Masehi. Safi al-Din lebih memilih jalan hidupnya sebagai seorang sufi. Dan Safi al-Din ini merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Sebelum mendirikan tarekat Safawiyah ini, Safi al-Din ini merupakan murid dari Syekh Zahid al-Gilani. Syekh Zahid al-Gilani ini melihat prestasi dan ketekunan Safi al-Din dalam kehidupan tasawuf. Maka Syekh Zahid al-Gilani ini mengangkat Safi al-Din ini sebagai menantunya. Itu beliau menjodohkan Safi al-Din ini dengan putri beliau, yaitu Bibi Fatimah. Setelah itu, Syekh Zahid al-Gilani ini juga mengangkat Safi al-Din ini sebagai pemimpin tarekat. Tetapi murid Syekh Zahid al-Gilani ini merasa cemburu karena kenapa posisi tersebut tidak diisi oleh putra beliau, kenapa harus diisi oleh Safi al-Din. Syekh Zahid al-Gilani ini mendengar keluhan mereka, maka Syekh Zahid al-Gilani ini memanggil putranya dan Safi al-Din. Tetapi putra Syekh Zahid al-Gilani ini tidak datang, tapi Safi al-Din ini datang. Maka Syekh Zahid al-Gilani ini menyimpulkan bahwa itu tanda Tuhan bahwa Safi al-Din ini cocok untuk mengisi kepimpinan tersebut. Setelah sang guru atau sekaligus mertua Syekh Zahid wafat pada tahun 1301, maka Safi al-Din menetap di kampung halamannya di Ardabil. Safi al-Din ini membuat tarekat sendiri dari gabungan tarekat Khalwatiyah dan berbagai tarekat sufi yang tumbuh pada awal abad ke-14. Lama-kelamaan, tarekat Safawiyah ini menyebar ke seluruh wilayah, yaitu di Anatolia, Syria, Persia. Maka bertambahlah pengikutnya. Tujuan awal Safi al-Din ini ialah ia ingin memerangi orang yang menyimpang dari ajaran syariat Islam. Pada waktu yang tidak terlalu lama, gerakan yang awalnya gerakan agama berubah menjadi gerakan politik. Selanjutnya, dinasti Safawiyah berada di tangan Ismail I yang pada saat itu ia berusia 7 tahun. Pada usia tersebut ia sudah memimpin pasukannya yang bermarkas di Iran selama 5 tahun untuk mempersiapkan kekuatan dan menjalin hubungan dengan pengikutnya yang berada di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Pasukan tersebut dinamakan pasukan Gilbas. Gilbas itu orang yang memakai penutup kepala yang berwarna merah. Pada tahun 1501, pasukan Gilbas menyerang dan mengalahkan Aga Konyulu dan berhasil merebut kota Tabriz di ibu kota Aga Konyulu. Dan Sultan Ismail I memproklamirkan berdirinya dinasti Safawiyah dan menyatakan dirinya sebagai raja yang pertama di kota Tabriz. Pada abad ke-16 dan abad ke-17 merupakan masa kemajuan dinasti Safawiyah yang benar-benar terlihat pada 20 masa, yaitu Sultan Ismail I dan Sultan Shah Abbas I. Pada masa Sultan Ismail I sudah berkuasa selama 23 tahun. Pada 10 tahun pertama pemerintahannya sangat sukses dalam perluasan wilayah. Hampir semua wilayah Persia itu sudah ia kuasai. Lalu Ismail I tidak puas dengan Persia saja.
Ia ingin memperluas wilayah sampai ke Turki Utsmani. Walaupun ia tahu bahwa kekuatan Turki Utsmani itu sangat besar dan kuat. Pada tahun 1501 terjadi perang Kalbiran antara Safawiyah dan Turki Utsmani. Karena keunggulan Turki Utsmani dalam kekuatan militernya, sehingga Ismail I mengalami kekalahan. Tidak sampai situ saja, Turki Utsmani berhasil merebut kota Tabriz. Karena kekalahan Ismail kehilangan semangat dan suka hidup menyendiri, berpesta dan suka memburu. Akibat dalam keadaan ini, terjadilah persaingan sengit antara tiga pemimpin, yaitu suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan tentara Kizilbash dalam berebut kekuasaan dinasti Safawiyah. Setelah Ismail I wafat, maka diganti oleh Tahmasp I, Ismail II, dan Muhammad Barzani. Ketiga sultan ini masih sering berperang dengan Turki Utsmani, tetapi mereka tidak berhasil untuk mengembalikan Safawiyah kembali berjaya. Akibatnya, Safawiyah belum mampu bangkit pada saat itu. Selanjutnya, ketika Sultan Abbas I diangkat menjadi raja, maka ia yang paling berjasa dalam dinasti Safawiyah yang bangkit dalam keterpurukan. Lalu, ia membuat strategi untuk memulihkan kekuasaan dinasti Safawiyah. Apa yang ia lakukan? Yang pertama itu, dia mengganti pasukan Kizilbash dengan pasukan yang baru, bernama pasukan Bulan. Yang kedua, dia membuat perjanjian damai dengan Turki Utsmani dan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Helvetia, dan sebagian wilayah Luristan. Dan ia juga janji tidak akan menghina khalifah pertama seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbah Jumat. Setelah itu, dinasti Safawiyah mengalami kemunduran. Apa sih penyebabnya? Yang pertama itu, perang terus-menerus terjadi dengan Turki Utsmani. Karena Turki Utsmani ini merasa terancam dengan keberadaan dinasti Safawiyah karena beraliran Syiah. Yang kedua, dipimpin oleh pemimpin yang lemah. Yang ketiga, tentara yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.